Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Nur Hasanah dengan NPM akhir 035. Di sini saya akan menyampaikan resume untuk modul pertama mengenai pendekatan menulis dan fase pra menulis. Nah, mengenai pendekatan menulis terdapat 4 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan frekuensi. Nah, dapat saya pahami bahwa pendekatan frekuensi ini lebih kepada menitik beratkan kepada latihan. Jadi, frekuensi banyaknya latihan yang telah kita lakukan. Jadi, semakin banyak kita melakukan latihan menulis, maka akan semakin tinggi juga kemampuan kita dalam menulis. Selanjutnya ada pendekatan gramatikal. Nah, pendekatan gramatikal ini lebih kepada pendekatan untuk menguasai struktur bahasa. Nah, jadi tentunya mengenai struktur bahasa ini ketika kita banyak membaca, nah tentunya kita akan menemukan berbagai kosakata ataupun bahasa tulis yang kita dapatkan, sehingga dapat mempermudah kita dalam menciptakan suatu tulisan. Yang ketiga ada pendekatan koreksi. Nah, pendekatan koreksi ini lebih menitik beratkan kepada pengkoreksian. Jadi ketika kita menulis, tentunya semakin kita banyak dikoreksi, lama-kelamaan hasil dari tulisan kita akan semakin baik. Selanjutnya, yang terakhir yaitu pendekatan mengenai pendekatan formal. Nah, pendekatan formal ini lebih kepada tujuannya untuk memperoleh penguasaan, pengetahuan, dan juga aturan kepenulisan. Nah, dapat kita dapatkan melalui pendidikan formal, pengajaran. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada fase pra menulis. Untuk fase pra menulis ini terdapat beberapa fase. Nah, untuk mengetahuinya yaitu pertama ada fase di mana kita menentukan tema terlebih dahulu ataupun topik terlebih dahulu. Yang kedua yaitu menentukan tujuan kita menulis itu untuk apa. Nah, yang ketiga yaitu kita dapat memperhatikan sasaran karangan. Yang keempat yaitu kita dapat mengumpulkan informasi pendukung. Yang terakhir yaitu mengumpulkan ataupun mengorganisasikan. Yang terakhir itu mengorganisasikan ide ataupun informasi gitu. Nah, fase pra menulis ini yaitu fase di mana kita mencari ataupun menemukan dan mengingat kembali pengetahuan atau pengalaman yang telah kita peroleh. Jadi ketika kita menulis, kita dapat disajikan yang perlu kita sajikan dengan baik. Selanjutnya untuk modul kedua yaitu membahas mengenai hakikat menulis. Hasil resumenya yaitu, nah, menulis ini merupakan kegiatan memikirkan, menggali, dan mengembangkan ide sambil menuliskannya. Nah, terdapat beberapa manfaat menulis menurut Grafes, yaitu pertama, dapat mengembangkan kecerdasan. Kedua, menulis juga dapat mengembangkan kreativitas dan inisiatif. Ketiga, menulis ini tentunya dapat menumbuhkan kepercayaan diri dan keberanian. Terakhir, menulis ini dapat mendorong kebiasaan dan memupuk kemampuan dalam mengorganisasikan informasi. Selanjutnya, mengenai faktor alasan orang tidak suka menulis. Yang pertama yaitu mereka tidak tahu untuk apa mereka menulis. Yang kedua yaitu mereka merasa tidak memiliki bakat dalam menulis. Ketiga yaitu mereka tentunya merasa tidak tahu bagaimana menulis gitu. Nah, selanjutnya mengenai pendapat keliru tentang menulis. Pertama, menulis itu harus sekali jadi. Kedua, menulis itu mudah. Ketiga, menulis kemampuan menggunakan unsur mekanik bahasa merupakan inti dari menulis. Keempat, orang yang tidak pernah menulis tentunya dapat mengajarkan menulis. Nah, terakhir mengenai hubungan menulis dengan aspek keterampilan bahasa lainnya. Tentunya sangat berhubungan ya, yang tidak dapat dipisahkan dengan keterampilan bahasa lainnya. Tentunya ketika pengalaman dan pemasukan dari keterampilan membaca, kemudian berbicara dan menyimak, tentunya memberikan kontribusi terhadap penulis. Begitupun sebaliknya,
penulis ini juga dapat berpengaruh juga. Penulis ini dapat berpengaruh juga terhadap keterampilan ketiga bahasa yang lainnya. Jadi keempat ini, menulis dan keterampilan bahasa lainnya tidak dapat dipisahkan, saling berkontribusi dan memiliki keterkaitan. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.